dari Barat, Barat, dan saya Serang. Oke, di sini ada tugas kedua dari basis data buat membuat SQL dan data manipulation language DML. Nah, pertama di sini kita tahu draw menambahkan basis data, alert perintah, dan untuk menghapus itu. Di sini DML ini kasusnya nanti di lapangan gitu ya. Dan di sini pelaksanaannya, pada praktikum kali ini Anda akan mencoba SQL menggunakan entity relationship diagram atau ERD yang telah dipelajari pada 3 ya. Di sini ada dokter admin, ada dokter, ya ada pasien dokter, pasien, daftar, dan administrasi. Oke, di sini kita nih entity relationship diagramnya tersebut buat dalam basis data MySQL MariaDB yang ada pada exam. Oke, pertama kita buka dulu folder examnya. Kita buka dulu aplikasi examnya. Di sini kita, di sini tadi saya ngeran ya. Ini udah ngeran ya. Karena tadi saya masih percobaan video dan ini saya take video ya. Dan ini run ya. Oke. Exam ya. Di sini ada rincian tabel dokter, pasien, administrasi, pasien dokter, daftar, dan daftar admin. Oke. Di sini kita udah masuk ke folder examnya sudah, dan di sini nih, kita CMD gitu ya. Ya di sini. Nah, dan ini sih kita keluar dari folder Windowsnya. Kita akan masuk ke folder exam. Oke, pertama kita mau masuk ke exam terus balik gitu ya. MySQL bin gitu ya, kalau nggak salah bin MySQL bin. Nah, udah masuk ke dalam folder examnya. Nah, sekarang kita mau ngurutnya. Gimana cara ngurutnya? Itu MySQL urut gitu. Welcome to the MariaDB monitor. Oke, di sini udah berhasil ya. Di sini berhasil, kita lihat coba nih di dalam exam saya, admin saya. Kita buka dulu dari sini. Oke, di sini. Nah, di sini kan ada ini, saya pernah buat ada sekolahan ya di sini. Di sini sekolahan ya. Dan nanti kita di sini ada tambahan baru lagi gitu ya. Oke, di sini kita coba mau nampilin dulu nih, mau nampilin yang ada di dalam directory PHP MyAdmin. Database apa aja sih yang PHP MyAdmin gitu ya. Nah, so database nah ini dia database. Di sini ada betul. Nah, di sini kita mau nambahin yang namanya rumah sakit. Studi kasus kita di sini rumah sakit. Di sini kita udah melakukan hal ini, udah kita akses PHP-nya ya. Di sini kita mau tambahin namanya insert saya kurang lebih sih sebenarnya di sini
karena ada warna-warninya gitu. Gitu. Ya, SQL di sini create gitu ya. Nah, bisa di tab kalau di sini tuh create database namanya apa, database-nya ada rumah sakit ya. Rumah sakit. Nah, oke. Nah, di sini ada nih create database rumah sakit. Tapi di sini dia belum ada apa-apa. Nah, di sini sih bisa nih buat tabel ya, buat tabelnya dengan cara manual gitu ya tanpa CLI. Bisa. Saya lebih suka menggunakan SQL nih yang di sini ya, biar enak aja gitu. Oke, di sini kita rumah sakit ingin tambahin table apa sih? Tambahin file apa aja sih? Tadi kan di atas kita sudah dikasih tahu ya di sini ya. Di sini tuh tadi kita sudah dikasih tahu di sini itu nih basis data dokter pasien administrasi pasien dokter dan dokter admin. Di sini tabel dokter ya. Dokter nanti ada apa aja nih tabel dokter nih? Tabel dokter nih, tabel dokter nih. Dokter ada dokter, ada dokter, ada spesialis gitu ya. Di situ ada. Oke, di sini kita langsung buat aja kali ya. Semuanya yang diperlukan yang pertama ada pasien dokter create table table pasien pasien. Jadi table pasien di sini ID-nya ID manager ID terus di sini itu ID-nya integer agreement. Nah, di sini ada pasien. Nah, di dalam itu ada ID pasien. Di sini kita di sini coba kita lihat pasiennya. Belum ada. Di sini ada bikin rumah sakit udah itu ya kita udah. Terus ini create table nih pasien ID pasien itu ID ya, tadi kita kurang ID pasien ID pasien biar auto enrollment. Nah, di dalam ID pasien ya, pasien 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 ya di sini ada ID pasien ya di situ ada nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Oke, di sini kita ada nama pasien, nama pasien. Di sini cara kita isi default dulu lagi. Nama pasien terus ada lagi alamat pasien isi 255 ya seperti itu ya. Pasien itu ada alamat kesehatan dan pasti sama kita var var sama dulu aja. Terus ada kelamin kelamin his sini ada satu aja. Nah ini coba banyak di sini 100
sini alamat pasien, ini alamat pasien, ini alamat pasien, nama pasien, alamat pasien, udah. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, di sini bisa alamat aja deh, jenis kelamin, jenis kelamin, jenis kelamin pas satu alamat pasiennya itu 100 jadi 100 cukup pasien udah 30 kata 30 gitu. Ini integer 3 udah jadi ini. Coba kita mau kirim sekarang, copy ya, pulang. Berhasil ya. Ini pasien sudah berhasil. Nah, sekarang kita ingin apa aja sih? Nah, pasien, dokter gitu ya, pasien dokter, administrator gitu ya. Di sini misalnya dokter admin, di sini ada ID admin, ID dokter, ID data gitu kan. Di sini kita langsung aja nih ya, kita langsung nomornya ini mana ya, sebentar. Ini ya. Kita langsung aja buat ID ya, admin ya, disuruh administrator atau administrator, langsung buat aja di sini langsung aja di sini tadi ya, di sini administrator di sini administrator itu ya kan. Terus di sini jadi kita singkat aja ya, di sini dia pakai tetap di sini kan berbeda nama admin ya, nama kita sesuai di sini kulik di sini. Di administrator ID admin ya, di sini ada ID admin, nama admin, ya di sini administrator nama admin enggak admin nama ID nama admin nama admin di sini waktu sebanyak-banyaknya 32 nggak perlu jenis kelamin. Oke, kita udah create table. Oh, ini ada yang merah, kenapa ini? Create table administrator ID ya, kirim ya, nama admin, partner, waktu jaga, pacar, apa ini, nama pacar 30. Oh, kurang satu ya. Oke, di sini administrator udah. Di situ tadi ada kita bikin nanti main daftar ID sini daftar terjadi 3 daftar pasien daftar daftar ID
Nah, di sini udah daftar dulu. Kelebihan. Nah, tadi kita administrator, kita langsung ke daftar ya, atau ID pasien, remite, ID pasien itu tertiga, ID admin gitu ya. Kita ke ID dokter. Ya kan? Nah, di sini ada titik dua gitu. Misalnya kita langsung gabung aja sih. Table, table gitu. Oke, kita dokter, pacar gitu. Di sini tambah penting tuh kita itu paham spesialis lahir ya. Nah, di sini ada yang berbeda ya, di sini ada yang berbeda. Dokter, ID dokter, integer, ini lokasi primary care atau increment. Dan nama dokter itu varchar ya, variabel karakter. Dan di sini alamat dokter juga variabel karakter. Dan di sini ada yang perbedaan tanggal lahir. Nah, pada tanggal lahir ini di sini nama ID, nama ID, nama value-nya itu dia menggunakan date gitu ya, tanggal di sini date. Nomor HP juga menggunakan varchar gitu ya, varchar spesialis, varchar waktu jaga juga. Lanjut, ada apa lagi di sini, ada dokter admin di sini, dokter admin di sini ada kritabel dokter admin di sini. Nah, di sini nanti kita dulu di sini ya. Nah, create table dokter admin, ID data, integer ya, 3 itu emang dari sana 3. Kalau dulu itu 11 gitu. Sekarang menggunakan 3 integer 3. Jadi auto increment, ID dokter integer, terus ID integer gitu ya. Kenapa di sini dan nanti ID akan direalisasikan primary key. Nanti itu kita ke step yang selanjutnya bisa create table. Nah, di sini ada pas dokter, Nah, udah ya, perlu ya. Parca, oke. Sebenarnya begini juga bisa. Kita kirim juga ini langsung bisa gitu. Cuman saya ngeliatnya kurang rapi. Seperti oke. Nah, di sini kita kirim Bapak. Nah, akan langsung gitu ya. Jadi enggak memakan waktu yang lama gitu. Nah, di situ sudah disediakan yang paham apa itu diri key dan filenya apa aja di situ, misalkan koma kan gampangnya seperti itu. Nah, di sini kita sudah mempunyai nih dokter amin pasien dokter. Nah, sekarang nih kita mau cek lagi. So gini bang, so di sini kita us dulu us rumah sakit. Nah, kita sudah masuk
rumah sakit, dan sini ingin melihat di dalam database rumah sakit itu dia ada tabel apa aja. Kita caranya show tables. Nah, sama gak dengan ini admin daftar dokter, daftar admin pasien dokter. Nah, sama. Nah, jika dilihat pada halaman PHP Admin, hasil tabel akan sama. Nah, lihat gambar 17 ya. Kita coba PHP Admin. Kita lihat. Nah, sama. Sudah. Ada 6 tabel. Di sini ada 6 tabel ya, di sini. Nah, pada pilih desainer seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini untuk menentukan relasinya, untuk menentukan primary key-nya gitu ya. Nah, di sini kita baca dulu foreign key. Sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan foreign key pada file-file ya, pada atribut yang akan dijadikan foreign key seperti itu. Nah, gampangnya foreign apa sih bedanya primary key dengan foreign key gitu ya? Ibaratnya ketika ada table di situ, misalnya nih kayak gini nih, ID di sini ada ID data, ID dokter gitu. Kita lihat di bawah ya. Kita lihat di sini ya, yang udah ada relasinya. Nah, bedanya primary key dengan foreign key, ibaratnya itu yang atas tuh kunci utama dan yang bawah itu kunci semuanya gitu, bisa digunakan gitu. Misalnya di sini ada ID data ya, dokter admin gitu ya. Di sini ada ID dokter itu foreign key, dan dia itu karena digunakan dengan tabel lain gitu ya. Misalnya nih di tabel dokter ya, di tabel dokter dia ada ID dokter, dan di tabel dokter admin dia juga ada ID dokter, karena saling terhubung ya, saling terhubung sama disebutnya foreign key, kunci ya ibaratnya gitu ya. Jadi ini saling terhubung, ID dokter dan ID dokter saling terhubung. Nah, sekarang kita coba di sini ya. Coba sekarang kita lihat dulu desainnya ya, sama apa enggak. Masih ada di sini, kita beresin dulu dokter ya, dokter admin, di sini dokter ya, di sini ada dokter gitu ya, ada dokter gitu. Di sini pasien itu di kanan. Di sini pasien ya, di sini pasien. Nah, di sini pasien dokter. Nah, di sini di rumah sakit pasien dokter, di sini dokter, ini pasien dokter di sini. Oke. Nah, kita hubungkan gitu ya, sesuai relasi yang telah ditentukan gitu ya. Pertama, lihat di sini ada yang namanya terhubung antara ini ID pasien ya, pasien ke ID pasien, contohnya pasien di sini ke ID pasien. Sebelum itu kita menentukan dulu foreign key dulu, itu foreign key-nya dulu, struktur foreign
foreign apa aja sih yang foreign? Foreign dokter sebagai forensik. Nah, ini dokter sama nih dokter admin. Kita dari dokter admin dulu. Dokter admin. Nah, di sini dokter admin struktur. Nah, di sini ID dokter lainnya Dex. Oke. Nah, udah ada nih ya. Dex. Oke. Di sini udah dokter admin, udah terus ke rumah sakit. Kita ke rumah administrator. Apa aja sih dia forensik. Nah, di sini jelas di sini ada ini dia tidak mempunyai forensik, dia hanya mempunyai forensik. Ya, dia tidak mempunyai forensik, dia hanya mempunyai primary key-nya di sini. Dan rumah sakit ya daftar. Daftar apa sih? Forensik itu ada ID pasien sama ID admin. ID pasien sama ID pasien terus sama ID dalam ya karena ID admin ini ya itu eh, nah ada kesalahan sedikit sudah terus di sini ada pasien dokter ID dokter ID pasien sama ID pasien ID dokter sama ID pasien ini udah pasien dokter pasien ID dokter sama ID pasien. ID pasien di sini adanya primary. Oke. Dan kita lanjut ke tahap relationship. Desain. Nah, di sini ID admin. Nah, di sini pertama ID dokter ke dokter. Kita pakai di sini relationship. Jadi kunci rujukan itu
forensinya dulu, bisa jadi dokter. Terus pilih forensinya kemana? Ya casket aja. Oke, nah jadi dokter sudah ke dokter gitu. Aku berarti udah jadi dokter. Terus di sini ID dokter lagi ke ID dokter ke pasien dokter. Di sini ke pasien dokter. Ini casket. Jawaban dokter ke ID dokter ya di sini. Terus pasien itu ada yang namanya ID pasien. ID pasiennya itu daftar sama pasien dokter. Pasien, pasien. Daftar. Terus administrator itu ada ID admin. Pasien, pasien.
ID admin, ID admin di sini belum. ID dokter sudah, terus ID admin ke ID admin sudah, terus ID admin sini ke ID admin dokter ini sudah. Yang belum kita catat, belum nah, pasien 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 ke ID pasien. Terus pasien pasien ya, dari pasien itu, dan dari ID pasien ini ke ID pasien nah ya, tinggal satu doang ID pasien ini kita kesini, kita ambil relasi pasien paling ya, acak-acakan lagi ya, dokter di bawah, admin sini, pasien dokter di sini, daftar di kanan, administrator administrator di sini, terus pasien dokter di sini. Sudah, dokter di sini, di sini udah sama. Kita lanjut ke DML nya nih, kita insert info nih, mulai insert info pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien. Nah, di sini kita bisa insert infonya itu di pasien ya, di kolom pasien. Di sini kita bisa di kolom pasien, kita bisa input nih. Input struktur, nah tambahkan, nah ID pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien.
pasien memberi, terus jenis kelamin, terus kosami, terus kelaminnya di baris. Di sini kita mau 5 baris. Kosami di sini nilai 2, 3, Gana, Bayu, dan pasien 4, dan pasien Putri. Ini dan di sini garisnya udah dikirim, dan di sini bakal ada nih pasien. Nah, jadi Ilham, Gana, Galina, Putri. Di sini sudah masuk. Ya, sekarang kita DML nih. Coba select nama pasien from pasien ya. Select nama pasien, select nama pasien, jenis kelamin, terus from pasien. Nah, di sini artinya itu select berarti memilih nama pasien, kelamin. Nah, dari mana? From mana? From pasien. Ada apa aja tuh tabel pasien dengan baris nama pasien, jenis kelamin ada 2 ini Ilham, sudah. Oke. Assalamualaikum.